saya. Para Ba'alawi itu sekarang mengharamkan siapapun untuk hadir ke room saya, karena dianggap room saya ini adalah room yang menyesatkan, katakan. Saya ketawa itu. Kenapa ketawa? Oh, berarti ngefek kita ini. Yang katanya mereka nggak ngefek, mengefek. Diharamkan loh ke sini. Diharamkan ke sini itu. Takut hubul Siapa alam itu Gus gitu. yang mengharamkan Gus? Habib siapa? Ya, Sebut namanya Gus. Ya kelompoknya mereka yang digempur-gempur itu. Yang digempur-gempur itu. Iya, takut hubul alam itu Gus, kalau masuk ke sini takut hubul alam. Takut kumpul alam. Itu yang dimaksud tadi itu Gus, hablum minallah hablum minan nas, ai hablul alam. Ai itu kesi itu Gus, mungkin Gus. Kan ada di tafsir Jalalain ai gitu tuh. Lah iya, cuma kan Sayangnya saya itu, harus ai-nya itu pakai dasar sendiri, bukan dari ulama. Akal main. Kita iya, dimarahin. makanya kan saya harus membantah itu gitu loh. Kalau tidak dibantah nanti tidak ketemu. Ini Gus, saya mau menanyakan terkait dengan pernyataan Ayo. Habib Kribo kemarin Gus. Nah, Beliau itu mengatakan begini. Itu kan ada yang di apa tuh ya, di komen TikTok juga itu kan ada yang mengatakan haplogroup Habib itu G, itu Yahudi. Nah, kemudian Habib Kribo itu menjawab begini, ya jelas ada Yahudi, ada gen Yahudi di darah Nabi, karena sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Ya, lah Yahudi itu kan keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga keturunan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi haplogrupnya keturunan Nabi haplogrupnya G, ya memang mereka bersaudara dengan Yahudi. Ya Habib Kribo kira-kira jawab begitu. Gimana itu? ya. Saya ada dua jawaban sekaligus kritikan ya. Nah, kesalahannya teman-teman kita itu ketika mengatakan haplogrup G itu adalah haplogrupnya Yahudi, itu kesalahan besar. Kesalahan besar itu. Kenapa? Karena begini. Karena Yahudi itu kan anak keturunan daripada Yehuda. Nah, Yehuda ini adalah salah satu putra daripada Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Artinya tanah Nabi Yusuf. Beda ibu. Nah, ya. Nah, keturunan daripada Nabi Yakub ya, itu semuanya digelari dengan Bani Israel, karena Yakub ini gelarnya kan Israel. Gitu loh. Nah, artinya Yahudi ini juga bagian dari keturunan Bani Israel. Tapi Bani Israel bukan Yahudi, Yahudi pasti Bani Israel gitu loh. Nah, Israel ini adalah julukan daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini putranya Nabi Ishak kan? Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Saudaranya Nabi Ismail gitu loh. Artinya apa? Siti Sarah. Haplogrupnya Yahudi, Bani Israel dan Bani Quraisy dari Bani Ismail itu sama J. Gitu loh. Ya kan? Nah, G ini bukan Yahudi, Pak. Gitu loh. Karena haplogrup G ini adalah orang-orang kaum Askenas dari Kaukasia. Gitu loh, dari Kaukasia. Jadi bukan Yahudi. Cuma mereka itu ngaku-ngaku sebagai bagian dari kaum Yahudi, suku ke-13 yang hilang katanya. Nah, kalau memang mereka Yahudi, ya pasti haplogrupnya J, gitu loh. Nah, makanya yang perlu saya kritik kesalahan teman-teman ini ketika mengatakan G itu Yahudi. Nah, kemudian ke jawabannya si Kribo itu, ya. Jawabannya si Kribo itu, kalau memang mereka itu bersaudara,
ya dengan Yahudi kok beda haplogrup. Yahudi itu haplogrupnya J loh, bukan G. Bukan G. Ya itu tidak benar kan. Apalagi mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad keturunan Yahudi, itu salah besar, Pak. Salah besar itu. Nabi Muhammad bukan keturunan Yahudi. Nabi Muhammad itu keturunan daripada Sayyid Adnan. Sayyid Adnan ini keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail keturunan Nabi Ibrahim. Nah, Yahudi Dengan siapa? Siti Hajar. Yahudi itu adalah anak keturunan daripada Yehuda. Yehuda ini saudaranya Nabi Yusuf, beda ibu, putranya Nabi Yakub Israel, putranya Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim, gitu loh. Beda Jadi nggak ibu. benar kalau Nabi. Iya, itu sudah mafhum itu, Kiai. Artinya jalur silsilah nasabnya Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu tidak melewati Yahudi. Enggak. Yahudi punya jalur sendiri, Nabi Muhammad punya jalur sendiri ke Nabi Ibrahim, gitu loh. Cuman kakeknya Gitu, yang Pak. sama. Nah, iya. Itu bedanya. Iya ya, Bedanya itu sudah. Berarti kan kalau Yahudi kan keturunan dari Samion, itu kan satu ibu itu Iya. Samion, Davi, Iya. Lewi, Mm-mm. yang sebelah saudara itu. Mm-mm. Iya. Yahuda. Terus begini juga Gus, kata Habib Kripo itu, kapan Nabi pernah tes DNA? Kok tahu-tahu J? Mana itu Gus? Itu kan kebodohannya mereka ya. Itu kan kebodohannya mereka ya. Kan gini kan. Pengelompokan haplogrup itu bukan berdasarkan sampel genetiknya Nabi Muhammad. Tapi para sayyid, para sadah Bani Hashim yang ada sekarang ini yang terverifikasi secara valid nasabnya bersambung kepada Nabi, yang disahkan oleh Nakoba internasional, itu diambil sampel DNA-nya. Dan ternyata dari semua keturunan Nabi yang sudah terkonfirmasi secara valid itu, DNA-nya sama. Lalu dikelompokkanlah haplogrupnya itu J, gitu loh. Itu bukan membongkar makam Nabi, ngambil, enggak, itu kata siapa itu? Enggak ada seperti itu. Enggak ada itu seperti itu. Nah, ibaratnya begini nih, contoh ya, misalkan ya. Si A ini bapaknya sudah meninggal. Si A ini bapaknya sudah meninggal. Lalu kemudian si A ini punya keturunan. Nah, dari sekian banyak keturunan si A, itu diambil sampel DNA-nya, ternyata sama. Lalu dikelompokkan, oh berarti keturunannya si A ini J, gitu. Nah, berarti orang-orang yang sampel haplogrupnya tidak sama dengan keluarga besar si A ini, keturunan si A ini, berarti bukan bagian dari keturunan si A, kan gitu sebenarnya. Coba dibaca artikelnya. Itu justru menunjukkan ketidaktahuan mereka tentang sistem pengelompokan haplogrup di dalam ilmu saintifik DNA, kan begitu. Kalau narasi tes DNA itu untuk nasab yang dekat, kalau yang jauh tidak bisa. Itu gimana itu? Kata siapa? Kata siapa? Habib Taufik bilang begitu. Ya kalau Habib Taufik bilang begitu, Habib Taufik itu kan bukan ahli DNA. Kan begini saudara, ayolah kita jujur di dalam meneladani ajaran syariat agama. Allah itu berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Ya kan? Nah, kemudian apakah Habib Taufik ini, wong dia itu ngaku sekolah aja nggak pernah, mondok aja nggak pernah, dari mana dia mengetahui saintifik DNA gitu loh? Makruh nggak ngerti.
Ya kan? Nah terus kalau diperbandingkan dengan keterangan dari Dokter Sugeng ini anggota BRIN. BRIN itu apa? Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia, gitu loh. Kan gitu. Nah coba bagaimana pendapatnya Dokter Sugeng sebagai ahli dan pakar di situ dengan pendapatnya Habib Taufik yang bukan pakar di situ. Mana yang harus dipilih? Kan gitu. Dokter Sugeng kan kemarin ini Gus, ini membatalkan nasabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Gus, yang kemudian ditanggapi oleh Kiai Ja'far itu, yang beliau marah itu karena membatalkan nasabnya Sayyid Alawi Al-Maliki itu, yang mana kata Kiai Ja'far itu, beliau itu kan keluarga Ali Idrisi, sedangkan Ali Idrisi itu sudah mengakui tidak ada pertentangan bahwa beliau memang zuriyah Nabi, tetapi dibatalkan oleh Dokter Sugeng. Itu gimana Gus? Makanya kan gini loh teman-teman ya, saya tuh kan katakan dari dulu kan, ya saya tuh dari awal dulu itu kan sudah mengatakan dalam bentuk kajiannya bahwasanya tes DNA itu hanya dilakukan bagi orang yang nasabnya berpolemik gitu loh, begitu. Nah kalau nasabnya sudah disahkan oleh Nakobah, ngapain DNA? DNA itu kan alternatif terakhir. Makanya dalam kitab Muqaddimat itu kan dikatakan annal basmatal wirasiyah, sesungguhnya tes DNA tu'addu minal qara'inil qawiyyati, itu termasuk data-data pendukung yang kuat, ad-dallati 'alal haqiqati, yang menunjukkan kepada hakikat kebenaran, indal istibahi, ketika terjadi polemik, ketika terjadi kerancuan, sawaun bitahdidil ansabi, begitu juga di dalam meluruskan hubungan nasab, gitu loh. Nah pertanyaan saya, bisakah DNA itu membatalkan intisabun nasab? Nggak bisa. Dokter Sugeng itu berarti berdiri sendiri ya Gus, kok kayaknya itu tidak memperdulikan kajian kitab nasab. Bukan, cara hanya tes DNA memahaminya saja begini. itu kayaknya. Begini loh, cara memahaminya itu begini. Dokter Sugeng itu bukanlah seorang pakar di bidang ilmu nasab. Dia pakar di bidang saintifik DNA. Ya kan? Jadi kalau bicara nasab, Anda merujuk kepada ulama ahli nasab. Kalau bicara DNA, Anda harus merujuk kepada ulama-ulama ahli DNA. Jangan dicampur adukkan. Gitu. Makanya kan dari dulu saya tidak mau membahas DNA, karena DNA itu opsi terakhir. DNA itu opsi terakhir gitu loh. Orang kalau sudah tidak ditemukan jalur silsilahnya melalui beberapa metodologi yang ditawarkan oleh ilmu nasab, dari mulai syuhra istifadahnya, kutubun nasabil abdalnya, ikrornya, bayina syar'iyahnya, dan lain sebagainya, ya. Itu kalau tidak bisa, maka opsi terakhirnya itu adalah DNA, gitu loh. Itu opsi terakhir, Pak. Gitu loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang Pak Alawi ini ya. Pak Alawi itu selalu ingin
diakui sebagai cucu atau zuriyah Nabi Muhammad. Akan tetapi kita sebagai warga yang katakanlah pribumi atau warga Indonesia asli, kita kan berhak ya menanyakan keabsahan, keaslian. Andai kata kita membeli sebuah motor, ya kita harus minta surat-suratnya, apakah motor ini curian atau asli gitu loh. Nah, sama halnya kita dengan Pak Alawi, dia mengaku sebagai cucu Nabi, sedangkan kami ingin minta bukti. Mana buktinya? Dengan catatan apakah harus ada keterangan dari Nakobah yang mencatat seluruh zuriyah atau keturunan Nabi Muhammad. Makanya saya sampaikan, kalau kamu Pak Alawi mengaku zuriat Nabi, tunjukkan keabsahan itu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ikut bicara dikit ya? Ya, silakan. Gini ya, ini masih dalam rangka hari kemerdekaan. Jadi orang kadang-kadang apa ya? Jadi hanya sekedar mengingat terus, tapi tidak memaknai tentang kemerdekaan ini. Jadi orang-orang bilang anti penjajah, tapi kadang-kadang akhlak dan kelakuan penjajah masih ada di masyarakat, kadang-kadang di pemerintahnya masih ada. Dulu Belanda, Inggris menjajah setiap negara itu untuk apa? Untuk kemakmuran negaranya, supaya negaranya makmur tanpa melihat penderitaan yang dijajah tersebut. Seperti suka mengajak hal di kita lah, yang istilah feodalisme seperti itu, membanggakan suatu golongan, bersawah turunan ningrat lah, saya turun raja lah, saya begini begitu. Ujungnya karena terlalu banyak membanggakan kelompok mereka atau apapun, ujung ke politik. Jadi apapun yang terjadi harus dari turunan ini yang jadi raja, turunan ini jadi presiden, tanpa melihat apakah dia ada kalian apa tidak. Kadang-kadang orang-orang kelompok lain ingin menggulingkan memang ketidakadilnya itu, dia bukan ahlinya, diangkat karena memang ada nasab atau keturunan. Dulu aja Rasulullah SAW ketika mengangkat Umar bin Khattab tidak melihat dia itu nasab siapa. Yang penting dia ahli, punya keilmuan. Yang kita itu kebanyakan itu kena masalah politik, ujung-ujung ke politik, saling menjatuhkan suatu bani apapun karena politik. Ada ketidakadilan dalam pengangkatan. Makanya sekarang terlalu egois, membanggakan suatu nasab itu salah. Karena ya ujung-ujung apa? Dia kan yang bukan ahlinya dinaikkan, hanya ngomong pada ngaco, mengurus suatu masalah jadi ngaco. Jadi ketika dia berpolitik, keadilan jadi nggak ada, karena yang dipikirnya ya kelompok, tidak ingin memamurkan yang lain. Nah itu seperti itu banyak kan. Ya contohnya kan dari yang mengaku nasabah Alawis itu kan seperti itu ujung-ujungnya, pengen ada kemakmuran di dianya tanpa memikirkan bangsa kita. Kalau kita mah siapapun dah, walaupun dia memang pengen keturunnya misalnya pengen jadi,
Kalau memang dia ahli saya dukung. Tapi kalau memang tidak ada keahlian, ngapain dia naikin? Karena nantinya apa? Pasti digulingkan. Karena memang dia bukan ahlinya. Jadi karena ada hubungan dekat, hubungan saudara, walaupun bukan ahli bisa dinaikkan. Karena egoisme, masalah golongan seperti itu kebanyakan. Jadi ujungnya buruk ya. Itu aja. Terima kasih semuanya. Intinya apa itu Pak dari penjelasan sampean Pak? Ya. Ya. Inti dari penjelasan sampean tadi itu apa Pak? Jadi intinya suatu perkara itu jangan melihat anak saya golongan apa, yang penting yang ahlinya, mau jadi pemerintahan, mau di apapun, kalau bukan ahlinya jangan dipakai, itu aja. Ya. Kemarin itu saya debat dengan seorang Habib. Ya. Saya mengatakan seperti ini, Bib, mohon maaf, kenapa ya kita ini pribumi tapi tidak dibolehkan menikahi dengan Habibah atau Syarifah, sedangkan para Habib-Habib ini leluasa menikahi warga pribumi. Mohon Bib dijelaskan. Nah, Habibnya bertanya gini kepada saya, misalkan kamu punya anak lalu dinikahkan dengan anak presiden, apakah mau anak presiden denganmu? Loh, mohon maaf Bib, kalau gitu para Habib-Habib ini memandang kasta. Ya iya itu. Oh begitu ya. Soalnya gini Bib, di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ada yang menyatakan bahwasanya pernikahan itu apabila sah dengan catatan seiman dan seagama. Kalau salah satu di antara mereka tidak berbeda agama, maka haram. Lah ini loh sama-sama Islam Bib. Kan saya sudah tahu, kan saya sudah kasih tahu. Kamu orang biasa, sedangkan kamu mempunyai anak, menikahi dengan anak presiden. Apakah anak presiden mau? Oh berarti golongan Habib-Habib ini memandang kasta ya? Saya tanya gitu. Berarti lebih berarti Pak ya, lebih cool gitu. Nah, ya. Dari situ golongannya nggak mau nikah dengan kita ini orang biasa gitu. Iya betul. Tapi gimana kalau memang seperti itu kalau dikaitkan dengan presiden, berarti kita kalau misalkan sama-sama presiden apakah boleh? Nah, terus gini, saya membaca kitab Yahudi ya, kitab Talmud. Saya membaca artikel bahwasanya pria dari bangsa Yahudi alias pilihan Tuhan itu tidak sembarangan itu boleh menikahi warga pribumi, sedangkan wanita Yahudi atau bangsa Yahudi itu tidak diperbolehkan menikah dengan pribumi yang bukan bangsa pilihan Tuhan gitu. Kok ada ya kesamaan seperti ini ya? Tuh. Ya memang kayak gitu orang-orang itu. Janganlah kita memandang suatu golongan itu rendah. Kanjeng Nabi saja tidak pernah memandang semua golongan. Semua golongan itu dirangkul, yang artinya tidak ada perbedaan di antara kita, antara kulit putih dengan kulit hitam. Semua sama. Yang membedakan kita adalah iman takwa. Betul tuh Pak, betul itu. Makanya saya meluruskan bahwasanya Habib-Habib di sini apabila berceramah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya kita kritik, jangan diam saja, itu loh. Jangan jadi mukibin. Jangan hanya dikritik Pak, kalau bisa ditapel itu kok kopiahnya itu. Iya, makanya seandainya Pak gini, karena seakan-akan dia itu adalah tuan rumahnya, kita ini adalah tamu gitu. betul.
Itu saya nggak terimanya. saya debat dengan para Habib itu, mulai Habib kelas ringan kelas berat sama mukibin kelas ringan kelas berat. Saya tanya gini, Bib, jenengan kan suka berceramah memuji kota Tarim, kota yang penuh dengan keindahan. Gini Bib, kalau jenengan selalu memuji-muji kota Tarim dan membangga-banggakan kota Tarim, kenapa jenengan kok tidak pergi ke sana? Lalu Habib bilang gini, loh saya lo asli Indonesia, kamu mau ngapain ngusir-ngusir saya? Loh lah iya Bib, jenengan kan selalu mau muji-muji kota Tarim, kenapa nggak pindah saja gitu loh. Sedangkan Anda tinggal di sini itu katanya asli sini gitu loh. Iya, kan apa namanya itu lebih layak di sana daripada di sini kan. Lah iya. Dari tempatnya aja Indonesia nih kalah. Tarim itu adalah kota 1000 wali, ada yang mengatakan seperti itu. Saya debat sama Habib. Pendidikan kamu apa? Tanya begini. Udahlah, kalau kamu mengoreksi Habib, kamu sesat. Lebih tidak ada ceritanya kita ini mengkritik sesuatu itu dibilang sesat. Kita ini meluruskan sesuai ajaran dan perintah Nabi, sesuai Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Anda tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ngapain saya ikuti Anda? Ngapain saya mengkritik Anda? Tuh, Anda ini salah, Bib. Oh enggak, yang salah itu kamu loh. Ya sampean, Bib. Oh rame itu. Nah itulah Bang Eza, apa namanya, hebatnya pribumi. Seperti sampean ini sampai dibilang kayak gitu, sebetulnya yang harus emosi kan sampean. Sebab sampean ini kan tuan rumah. Iya Dia betul. itu yang ngotot marah-marah kan, seakan-akan dia itu adalah pribumi, adalah penguasa di Indonesia ini. Padahal kalau dia itu sadar akal, kalau sadar akal itu ya, sebetulnya kalau sadar akalnya itu dia, iya, sebetulnya begini kan selesai. Saya dibilang bodoh, dibilang goblok, tapi saya tenang, nggak saya kok, saya nggak Iya. terpancing dengan mereka. Yang saya sesalkan adalah kenapa kalian dikritik kok marah-marah, kenapa kalian tidak bisa membantah pernyataan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, itu loh. Iya, artinya kan gini loh, mereka itu menggiring opini seakan-akan kita semua ini yang berbicara, yang ikut berkomentar di polemik nasab ini, termasuk Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, itu membatalkan nasab Ba'alawi. Padahal kan fakta realitanya kan bukan Kiai Imaduddin, bukan kita yang membatalkan nasab Ba'alawi. Kita ini hanya menyampaikan, ya kan, apa yang diputuskan oleh Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami Irak dalam bentuk kitab yang berjudul As-Suyuful Mujliyah. Di dalam kitab As-Suyuful Mujliyah itu dikatakan berdasarkan ya keterangan-keterangan sejarah dan ilmu-ilmu nasab yang tidak mereportase nama-nama leluhur mereka bersambung kepada Rasulullah melalui jalur Ahmad bin Isa, maka pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah itu batil. Batil itu apa? Tidak benar. Itu loh. Makanya kan gini, wa nasabuhum batilun bima ja'ah min kutubil ansabi wa a'lamihim. Gitu loh. Nasab mereka itu tidak benar berdasarkan keterangan yang ada di dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nasab. Gitu loh. Nah sekarang kalau catatannya nggak ada, bagaimana kita mau mengesahkan pengakuan mereka kalau catatannya nggak ada? Iya betul. Gitu loh. Nah kita menyampaikan isi dari keputusan Naqabatul Ashraf
ya, yang dituangkan dalam bentuk kitab berjudul As-Suyuful Mujliyah. Bukan kita yang membatalkan, kita menyampaikan, gitu loh. Nah, urusan mereka itu nyambung ke Rasulullah atau tidak, nggak ada urusan dengan kita, nggak ada, gitu loh. Nggak ada urusan. Urusan kita itu hanya mengklarifikasi, ini loh, ada yang membatalkan nasabmu nih, saya bacakan, ternyata kamu tidak bisa menjawab. Respon kamu selama ini tuh negatif, menuduh orang Syiah, menuduh orang PKI, menuduh orang Wahabi, menuduh dukun, segala macam. Apakah itu respon ilmiah? Nah, kalau direspon seperti itu, ya kita semakin yakin bahwasanya diri kamu itu sebenarnya bukan durian Nabi, gitu loh. Kan begitu, teman-teman. Iya, betul itu. Betul Gus. Saya Sekarang begini ya, contoh ya. Contoh. Ada salah seorang zuriyahnya Nabi. Itu kan diragukan intisabun nasabnya. Lalu apa kata mereka? Kata mereka tuh begini, nasab itu tidak menjamin keselamatan dunia akhirat bagi siapapun, termasuk kami. Anda percaya kami zuriyah Nabi, silahkan. Anda tidak percaya, ya monggo silahkan. Itu. Karena apa? Karena yang menyelamatkan diri kita itu hanya iman dan takwa. Hanya iman dan takwa. Tidak ada ceritanya. Contoh ya, seperti keluarga Asyadzili. Imam Asyadzili, keluarganya sampai sekarang itu belum mendapatkan syahadah isbat nasab, teman-teman. Sampai sekarang. Nah, pertanyaan saya, ada nggak keluarga dari keturunan Abul Hasan Asyadzili itu yang kewar-kewar kayak Ba'alawi? Mencaci maki, marah-marah, menghina, mengumpat, memfitnah, kemudian apa namanya, melaknat. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada itu. saya bertanya waktu tanya jawab dengan Habib. Saya jelaskan ke para Habib, mohon maaf ya, ini yang saya baca ya, bahwasanya marga Al-Habsyi, Al-Qaf, Al-Atos, Syihab atau lain sebagainya, itu marga itu tidak sambung ke Rasulullah, Bib. Mohon maaf loh, Bib. Kamu itu jangan mengoreksi nasab, dosa tahu. Saya dibilang gitu loh, Bib. Mohon maaf. Saya ini ingin tahu itu loh. Masa saya koreksi sedikit saya dibilang dosa kafir? Gimana sih, Bib? Itu loh. Dengan tenang. Justru saya begini, nggak Mas, ya. Justru begini ya. emosi mereka. Itu kan sama tuduhannya seperti tuduhannya Kiai Qurtubi ya kepada Kiai Imaduddin. Ketika Kiai Imaduddin itu mengatakan wa in aftal muftun, walaupun semua ulama berfatwa bahwasanya Ba'alawi itu nasabnya sahih bersambung kepada baginda Nabi, saya tidak percaya, kata Kiai Imaduddin. Nah, kalimat wa in aftal muftun itu dikomentari oleh Kiai Qurtubi dalam kitabnya Ihya'ul Mauta, bahwasanya kenapa Kiai Imad itu disifati sebagai orang yang sombong. Alasannya karena berdasarkan hadis Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, rawahu Muslim kan. Jadi kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Lalu bagaimana jawaban Kiai Imad ketika dituduh begitu? Jawaban Kiai Imad begini, saya itu tidak berangkat dari kesombongan, tapi saya ini meneladani hadisnya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh
siapa namanya, Abu Sa'labah Al-Ghashani kalau nggak salah ya, itu riwayat Imam Ahmad itu begini, al birru ma sakanat ilaihil qalbu. Al birru, kebaikan atau kebenaran, ma sakanat ilaihil qalbu, adalah perkara yang bisa menenteramkan jiwa. Watma'anna ilaihil qalbu, dan betul-betul bisa menenteramkan hati. Wal ithmu, dan adapun dosa atau perbuatan salah, lam yaskun ilai lam taskun ilaihin nafsu, tidak akan pernah bisa menenteramkan jiwa. Walam yatma'innu qalbuhu ilaihi qalbu, dan tidak akan pernah bisa menenangkan hati. Wa in aftakal muftun, terakhirnya itu, walaupun semua orang memfatwakan itu. Nah, artinya kata Kiai Imad, walaupun semua orang itu berfatwa, kalau fatwanya tadi itu tidak menenteramkan jiwa saya, tidak menenangkan hati saya, karena dalilnya tidak sesuai, maka saya tidak percaya. Itu jawaban Kiai Imad. Nah, sekarang pertanyaan saya, tuduhan Kiai Qurtubi dengan klarifikasi Kiai Imad yang lebih sistematis dan argumentatif ilmiah siapa? Gitu. Karena Nabi mengatakan loh ya, kebenaran itu pasti akan menenteramkan jiwa dan menenangkan hati. Sementara kesalahan itu tidak bisa menenteramkan jiwa dan menenangkan hati. Walau aftakal muftun, kata Nabi. Itu. Ya betul. Betul jenengan Gus. Loh, ini kan ya jati diriku ini kan. Nah, ini Anda kurang ngaji, saudara. Kurang ngaji Anda. Kalau Anda mengatakan orang iri tidak pernah tenang hatinya, sebentar ya. Abu Jahal, Abu Lahab, itu bukan hanya iri kepada Nabi, tapi benci kepada Nabi. Iya betul. Tapi Abu Lahab dan Abu Jahal setiap malam itu rindu mendengarkan Nabi membaca Al-Quran dalam sholat malamnya. Artinya apa? Karena Quran itu benar, walaupun keluar dari orang yang dibenci, tetap menenangkan hati dan menenteramkan jiwa. Gitu loh. Anda itu gimana Anda itu? Ketika kemarin itu saya masuk forum di akun namanya Burhan Demak di TikTok, Burhan Demak, saya masuk di situ ada 7 mungkin mukibin Ya. menyerang saya habis-habisan itu. Kemarin hari Minggu. Burhan yang tukang jahit itu ya Pak. Iya betul, saya kan masuk di situ. Di situ Kalau saya semua- ini di rumah mana Pak. Terus Ya, saya tanya gini ke Burhan. Burhan tanya ke saya gini, kalau kamu sudah mempelajari tesis Kiai Imaduddin Usman, apa yang kamu mau sampaikan kepada aku? Ya. Oke. Ternyata tidak berani naik. Ya kalau kamu tidak berani naik di sini tak blokir kamu. Saya tidak butuh orang kayak kamu. Terus saya Kamu bilang kalau gini. komen harus berani naik gitu loh. Terus bilang gini. Oh, Pak Burhan, saya mau bilang gini ya. Kita kan warga Indonesia ya. Kita kan punya buyut, punya leluhur juga ya. Kalau leluhur kita diinjak-injak, buyut kita diinjak-injak, apa yang kita lakukan? Kalau kita diam saja, ya matilah kita. Apa yang kita harus lakukan? Lawan. Loh, kamu ini anak kecil kemarin sore, ngapain bahas-bahas gitu? Gitu. Kalau kamu tidak mengikuti Habib ya sesat kamu gini-gini. Loh, bukan begitu Bang. Rame itu saya dikeroyok 7 mukibin mungkin.
ini Jaya ini siapa ini kok berani-beraninya ngomong Habib itu didatangkan dari Belanda, Habib itu gini-gini, siapa ini? Ya Allah, saya ini ngomong berdasarkan fakta dan sesuai apa yang saya pelajari gitu loh, bukan saya mengada-ngada. Kalau kata siapa kamu Habib didatangkan Belanda, lo ini lo ada faktanya lo ini. Kalau sampean nggak percaya saya, sampean coba buka HP, buka internet, coba Habib datang ke Indonesia itu tahun berapa gitu loh. Siapa yang mendatangkan dan siapa mufti Belanda? Ya Utsman bin Yahya itu. Tuh. Ya. Saya diserang habis-habisan sama 7 muhibin itu. Ya saya ini Bang. siapa kok Kalau tahu gini-gini. apa? Kalau burhan itu dalilnya lo Bang. Burhan itu dalilnya Mbah Mun. Dalilnya burhan itu Mbah Mun. Padahal Mbak Mun Iya. nggak pernah mengatakan itu kok. Enggak Kiai, itu memang gitu burhan itu. Setiap saya itu ikut roomnya tuh. Saya ini Mbah Mun terus. saya ini apa sih? Saya ini menyelamatkan apa sih? Agar sesuatu yang keluar dari omongan Habib ketika salah saya luruskan gitu loh. Jangan sampai anak cucu kita ke depannya atau 50 tahun mereka itu di framing, didoktrin bahwasanya kita ini ndak punya buyut, ndak punya leluhur, ndak punya adat, kita ikut-ikutan orang sana gitu loh. Inilah yang saya kawal dari dalam hati yang paling dalam ini. Ya. Jangan sampai lah gitu loh. Mari ulama pribumi, kiai-kiai pribumi, ayo kita suarakan kebenaran gitu loh. Junjung tinggi adat istiadat Iya, sebetulnya kiai-kiai kan ulama ini Nusantara. itu Bang Eza, kita itu kan nggak membatalkan di sini ini. Cuman kita itu minta apa namanya, minta keadaan apa namanya itu ilmiahnya itu gimana ketika nah ini ada seperti ini, gimana bisa nggak sampai itu memberi keyakinan terhadap kami dengan adanya seperti ini gitu. Kita nggak membatalkan gitu, masalah benar atau tidak ini itu urusan mereka. Cuman kalau kita bahas itu mereka ini ego gitu. Betul. Tapi ada mukhibin bilang kepada saya begini. Mohon maaf ya Bang Eza. Apa yang membuat sampean ini kok begitu serius berkata kepada para habib bahwasanya kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Ada salah satu mukhibin berkata gitu. Saya jawab begini, kalau perkataan seorang habib itu salah, ya jangan diikuti. Harus kita luruskan, kita kritik. Misalkan gini ya, pernyataan dari habib, belajar satu habaib walaupun jahlun bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Gila. Itu dari mana pernyataan seperti itu? Kitab mana yang mengatakan seperti itu? Gitu loh. Kalau kita tidak mengikuti Habib, kita sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Endang. Gimana Bang Endang kabarnya? Alhamdulillah baik, nyimak saja. Oh, asal mana Bang? Jadi Kudus, Jawa Tengah. Masya Allah. Ini kiainya ini Kiai Hasannya ini yang lagi ngopi. Biar saya menggantikan hostnya. Oh, Kudus Jawa di Jawa ya, Jawa Tengah. Ya, Dekat dengan Mbah Yasir sampean. tinrakin yang kudus itu haram tinrakin tebote. enggak tahu saya. Oh, nggak tahu Mbak Yasir itu kadang naik ke sini, kadang ke roomnya ya Mukibin gitu. Itu sering loncat-loncat. Sama dengan saya itu Bang, senasi. Abang mana? Jadi saya mau menanggapi Bang Eza tadi ya, yang mengatakan bahwasanya di kitab mana ada yang mengatakan satu orang habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Itu begini, di dalam kitab Minhajus Sawi
halaman 384, karya daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Oh iya betul. Kitab Minhajus Sawi, halaman 384, karya daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Iya. Betul. Nah, itu ada kalimat begini, ya. Waqad akhbarani ba'du thiqati anil 'allamati Syekhil Masyayikh Abil Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu. Dan sungguh telah mengabarkan sebagian orang-orang yang terpercaya anil 'allamati, dari sebagian orang-orang yang sangat berilmu, yaitu gurunya para guru yang bernama Abul Hasan As-Sindi Al-Madani radhiyallahu anhu. Ya itu yang dikatakan sama Bahar Semit itu, betul. Annahu su'ila fi darsihi man afdhala syarif awil alim. Dia ditanya ketika sedang mengajar, siapa yang lebih utama, syarif keturunan Nabi atau orang yang berilmu yang bukan keturunan Nabi. Fahasala lahu indaha istighraqun wa taqta'u ra'sihi wa qala syarifun jahilun aw qala syarifun wahidun afdalu min sab'ina aliman. Kemudian dia itu terdiam-diam sambil menundukkan kepalanya. Istighraq itu berpikir secara mendalam. Nah, setelah itu dia berkata, satu orang keturunan Nabi yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang berilmu yang bukan turunan Nabi. Permasalahannya, Pak, Habib Zain bin Ibrahim bin Semit melampirkan redaksi pernyataan daripada Syekh Abul Hasan As-Sindi Al-Madani ini. Dia mengutip dari kitabnya Syekh Abul Hasan As-Sindi Al-Madani. Itu dari kitab yang mana, halaman berapa, enggak disebutkan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ditelusuri oleh teman-teman karena Syekh Abul Hasan As-Sindi Al-Madani ini adalah seorang ulama ahli hadis kontemporer, gitu loh. Nah, di semua karya kitabnya itu nggak ada kalimat itu. Nah, sampai detik ini ya, para mukibin maupun ba'alawinya itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dari mana kalimat ini dikutip, dari kitab yang mana, gitu loh. Dari kitab yang mana itu. Dari kitab yang mana itu, gitu loh. Nah, kalau tidak ada keterangannya, berarti ini mencatut nama orang secara dusta, kan? Karena tidak mungkin seorang ulama itu mengatakan statement seperti ini, tuh nggak mungkin, sangat tidak mungkin, gitu. Berarti Gus ya, itu masuk undang-undang mencemarkan nama baik Gus ya kalau gitu tuh. Loh, ya kan memang mereka sering seperti itu, ya. Sering seperti itu mereka itu. Ya contohnya sekarang ya kan, hadisnya Nabi, atakum ahlul yaman hum araku afidatan wa alyanu quluban al imanu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Itu aja ya digiring kepada Ba'alawi, padahal hadis itu tidak ada kaitannya dengan Ba'alawi. Hadramut aja nggak ada kaitannya, itu nggak ada. Itu hadis, itu kan bentuk pujian Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa? Kepada kaum Syekh Abu Musa Al-Ash'ari yang dari Yaman Son'a. Lalu kemudian yang kedua, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Itu kan nggak ada kaitannya dengan Hadramut. Hadis itu Nabi mendoakan karena Yaman ya, Yaman itu dan Syam itu menjadi pusat perdagangan bangsa Quraisy di musim dingin dan di musim panas. Silakan di cross check itu syarah hadisnya itu. Kenapa kok dibawa-bawa ke sana? Lah itu kan masuk kategori
apa namanya, berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad. Kan begitu. Padahal Nabi Muhammad mengatakan kan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kan gitu. Ya tedung pe jenderal tua ban tedung pe ya. Jemaah potong na banyak, 30%. Tedung. Suruh naik bus. Enggak, Sering sering kari 100 petong bolo nyata na. sering isoro tedung, ya kan? Daripada kita yang tedung, abang Tibi tedung, apa kan gitu. Mak nyoro orang tedung, cek kenal tak kenal. Oh. Pepantak aja sih Gus. Sering kenal tak kenal, ro nyoro orang tedung. Aji mau polong ban kutte Gus, ban kutte pemain Awiro. Pasoro nyerom ke. Lah, dengan adanya Iya. diskusi